Ya, dari penjelasan ini kita bisa melihat ya bahwa Roh Kudus yang kita imani itu bukan omong kosong belaka. Bahkan tadi dikatakan ya dalam Kejadian 1 ayat 2 ya, di situ bisa dilihat Roh Allah melayang-layang. Bayangin, sebelum dunia dan segala isinya itu diciptakan, Roh Kudus itu sudah ada. Ya. Dia melayang-layang, ya. Allah sendiri, ada Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air, dan dia pada akhirnya ketika Allah bersabda, jadi Allah Putra, Bapa dan Roh Kudus ya. Bapa itu person ya, Putra itu adalah sabda itu sendiri ya. Jadi kalau Allah berbicara, itu dia berbicara atas nama Allah Putra ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil itu merupakan sabda Allah. Makanya kita bilang ini demikianlah sabda Tuhan ya. Dan kita sebut jawabannya apa? Syukur. Kita berterima kasih atas sabda Allah yang baru saja kita dengar, kita terima, dan kita renungkan juga. Kita yang penting, yang terakhir adalah kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita kembali ke tema kita, diperbaharui oleh Roh Kudus. Kenapa kok kita perlu setiap hari, setiap saat memohon agar Roh Allah memperbarui terus-menerus pikiran kita, hati kita, dan hidup kita ya. Roh Allah seperti tadi dalam video itu, kalau mau membahasakannya itu seperti kalau kita bernafas ya. Makanya ketika tadi dalam dua pembukaan itu saya ajak Bapak Ibu untuk hening sejenak ya, masuk dalam situasi meditasi dan merasakan Roh Allah di tengah-tengah hidup kita. Hal yang paling mudah kita lakukan untuk merasakan Roh Allah itu adalah apa? Bernafas ya. Tadi dikatakan dalam video itu, dan semua ahli kitab suci itu sepakat bahwa Roh Allah yang disebut dengan ruah, ini bahasa Ibrani, itu juga ini Roh Allah ya, dan juga untuk menyebut nafas ya. Dari ribuan tahun yang lalu sampai dengan detik ini, orang Ibrani menyebut nafas itu adalah ruah ya. Dan ruah pada saat yang sama itu namanya juga Roh Allah ya. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kalau bangun tidur ya, tarik nafas, rasakan Allah hadir dalam hidup kita ya. Hebat, saya kalau ceritain ini saya merinding ya. Karena rupanya ini bukan main-main ya. Saya pribadi ya, saya ini punya keturunan asma dari kakek buyut dari ayah saya ya. Ketika saya kena asma itu, badan tuh lemes sekali, kepala pusing, badan lemes ya. Apalagi kalau udah akut itu kunang-kunang gitu. Tapi percaya atau enggak ya, dulu saya nggak tahu cara mengobatinya gimana. Pasti kalau saya kena waktu kuliah itu, saya pasti dibawa ke UGD untuk dapat oksigen ya. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, itu kan saya badan lemes ya, kunang-kunang ya, keringat dingin ya. Cara ngecek bahwa udara kita itu mengalir dalam tubuh kita, pegang kaki Bapak Ibu ya. Dingin atau hangat? Kalau dingin itu oksigen itu kurang ya. Itu paling gampang, bener nggak? Bener ya, ada perawat di sini ya. Betul.
Kalau badan kita dingin itu oksigen nggak ada, kurang. Bukan nggak ada mungkin tapi sedikit. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika saya masuk UGD, lalu karena di sini ada slime yang nutup paru-paru saya, di paru-paru saya ada slime gitu. Ketika itu dikasih apa namanya, Ventolin ya, inhaler segala macam, itu Bapak Ibu, setelah saya keluar dari ruang rumah sakit, bawaannya saya tuh mau lari, ya. Karena seger sekali badan, ya. Seger sekali badan, ya. Rasanya tuh pengen, ya udahlah, karena jarak dari rumah sakit ke kampus itu kurang lebih hanya ya 3-4 kilo lah. Dari rumah sakit Panti Nirmala, ada di sini orang Malang, RKZ di Malang. Ini Novi tahu Novi? Orang Malang baru di Malang ini. Jadi rasanya tuh pengen lari karena badan ini seger sekali, ya. Oksigen itu ngalir 100% dalam tubuh saya, dalam darah saya. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu bangun pagi-pagi, ya, hirup nafas, keluarkan dengan rasa syukur. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Karena sesungguhnya yang masuk dalam tubuh Bapak Ibu itu bukan hanya nafas, tapi apa? Roh Allah. Yang kita sebut sebagai Roh Kudus, ya. Dan kalau kita baca tema kita pada hari ini, diperbaharui, ya. Pagi-pagi Bapak Ibu bangun pagi, ya, kalau tiba-tiba nggak bisa napas, itu gimana gitu? Bukan nggak bisa napas, maksudnya susah napas. Kalau nggak bisa napas, selesai. Jadi diperbaharui, hidup Bapak Ibu diperbaharui, ya, setiap pagi. Bahkan, ya, karena apa Bapak Ibu? Percaya atau tidak, kita tuh sadar itu pagi-pagi. Saya itu sadar itu baru pagi-pagi. Kalau sudah mulai keluar kamar, itu udah mulai nggak sadar. Karena semua di otak nih, habis ini apa gitu. Itu sama tidur malam itu udah mikir, besok ini ngapain? Cek jadwal, ada agenda. Itu agenda pertemuan isinya apa? Tugas saya apa? Pokoknya udah nggak sempet mikirin apa yang masuk dalam tubuh saya sebagai manusia. Itu aja pastor ya. Apalagi enggak. Kita sama. Jadi ini dua hal ini, ya, baru tahu, ya. Iya. Baru sadar. Ya. Nggak apa-apa, lebih baik tahu daripada tidak tahu, ya. Jadi Roh Allah atau nafas yang kita hirup setiap hari itu memberikan apa? Pembaharuan bagi hidup kita. Dia terus membaharui, ya. Terus 24 jam, bayangin, ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu menghitung nggak berapa kali nafas sehari. Saya nggak hitung, saya nggak ada waktu saya gitu. Gitu. Dan yang berikutnya itu nggak bisa clear. Tadi kita sudah doa, Veni Creator Spiritus, ya. Tadi saya sudah cerita, ini doa usianya itu sudah 1700 tahun dan terus dipakai oleh gereja. Dan kami SWD itu setiap kali kita mengawali hari, kita wajib untuk mendoakan ini. Veni Creator Spiritus, datanglah Roh Kudus, ya. Kita memohon agar Roh Kudus datang masuk dalam hidup kita dan apa, memberi kekuatan kepada kita, ya. Dan itu rupanya sudah disadari oleh pendahulu kita ribuan tahun yang lalu. Makanya terlahir doa ini, ya. Doa ini kapan dinyanyikan dalam liturgi gereja? Saat Pentakosta. Makanya beberapa kali saya mimpin misa kalau Pentakosta. Tahun ini saya nggak mimpin, ya. Tahun ini.
Saya pernah waktu itu mimpin 2 kali, saya mimpin di Amsterdam sama di Utrecht ya. Karena tidak ada yang bisa menyanyikan, saya nyanyikan sendiri. 4 bahasa, bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Karena apa? Roh Kudus, kalau Roh Allah masuk ke dalam diri kita, dia tidak hanya memperbaharui diri kita, tapi juga memampukan kita untuk menjadi manusia baru, ya. Untuk bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita, ya. Berubah oleh pembaharuan budi. Ini yang pertama-tama dibaharui oleh Roh Kudus. Pikiran kita, otak, nafas itu oksigen, kalau nggak nyampe di otak, itu kita linglung, tulang. Jadi bayangkan, Paulus itu sudah berpikir sampai ke situ sebelum medis itu, penelitian itu ada. Paulus sudah pikir, ya, bahwa rupanya kalau Allah ya nggak nyampe di dalam pikiranmu, ya, hidupmu whatever. Bisa bayangkan ya, nanti ada buah-buah apa namanya, kelaliman ya. Dosa-dosa banyak sekali daftarnya. Paulus itu pinter, dia mengkualifikasi dosa-dosa. Jadi ketika Allah masuk ke dalam diri kita, yang pertama dibaharui adalah pikiran ya. Pikiran. Saya hanya bayangkan orang boleh gagah perkasa, tapi kalau otaknya itu konslet, selesai. Betul nggak, Mbak Din? The power of brain, ya. Kekuatan pikiran. Yang dibaharui pertama-tama itu adalah pikiran. Terus yang berikutnya, Roh Kudus mengubah hati. Bayangkan hati kita nih. Kalau kita kesel, ya, marah, ya, pernah nggak berdoa memohon agar Roh Kudus hadir dalam hati kita? Sering loh, diberi sabar. Sabar. Mbak Tuti ini saya biasanya. Kalau bisa sabar. Kalau ngadepin pastor sabar. Hati kita ya, setelah pikiran kita yang diubah, ya. Yang kedua adalah hati kita. Dia mengubah hati kita. Bukan sekedar perilaku. Perilaku kita bisa buat apa namanya? Bisa apa ya? Mengakal-akali ya. Iya. Bisa manipulasi ya. Pastor gitu. Kita baik-baik ya sama orang, gampang sekali tuh. Ya. Gitu. Boleh nanya Pak Fer? Boleh. Bukan nanti sih tanya. Oh, ada ya? Nanti ada. Biar jalannya Masih lancar. Konslet. Belum ada Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya lagi bekerja. Jadi bayangin, Rasul Paulus mengatakan Roh Kudus itu mengubah hati. Karena kalau hati kita tenang, hati kita itu baik, itu dengan sendirinya apa yang keluar dalam mulut kita, apa yang keluar dalam perilaku kita, itu mengikuti hati kita. Ya. Tapi kalau hati rusi, bisa nggak kita jadi baik? Bisa. Ya. Tapi apa? Fake. Ya. Makanya Yesus mengatakan dalam menghadapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Yesus mengatakan, hai keturunan ular beludak. Bukan Yesus, itu Yohanes Pembaptis. Kalau Yesus mengatakan mereka itu adalah orang-orang munafik. Ya. Karena apa? Bukan dari hati. Ya. Dan Yesus mengatakan bukan yang masuk dalam tubuh kita, tapi yang keluar dari tubuh kita. Dari mana ya? Dari hati. Lalu berikutnya, apa sih yang diperbaharui oleh Roh Kudus? Ya. Tadi pikiran, hati, ya, juga hidup kita. Ya. Berikutnya, apa itu pembaharuan oleh Roh? Ya. Ini. Pertama, pembaharuan itu transformasi batin. Jadi kalau Bapak Ibu setiap pagi ya, bernafas ya,
memohon agar roh Allah masuk dalam hidup kita. Ya. Ruah, nafas, roh Allah itu sama. Hebat ya kata-kata Ibrani. Rupanya couple dia, nggak berubah-berubah sampai sekarang. Jadi ruah, nafas, dan roh Allah. Ya. Ketika dia masuk ke dalam diri kita, kalau belum sampai pada transformasi batin atau pembaruan dalam diri kita, sulit rasanya dikatakan bahwa Roh Kudus memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Dia mengubah cara berpikir kita yang lama. Ya. Paulus pernah mengatakan, setelah aku mengenal Kristus beberapa hari lalu dalam bacaan pertama, semuanya itu menjadi apa? Sampah. Ya. Bacaan pertama minggu lalu, nanti silakan bacaan kedua minggu lalu. Ya, minggu Prapaskah ke-5. Ya. Setelah aku mengenal Kristus, segala sesuatu yang aku miliki, usaha, kerja keras ya, juga kejahatan ya. Paulus itu bukan orang baik-baik, saudara-saudara ya. Dia mengejar-ngejar orang Kristiani. Ya. Dia bahkan mungkin Bapak Ibu kemarin yang ikut misa di KKI Den Haag ya. Saya mengatakan Paulus itu seperti apa? Teroris. Kerjanya ngejar orang-orang Kristiani ya. Bukan hanya dikejar, disiksa, ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, dan apa yang terakhir dibunuh. Dibunuh. Rasul terakhir, rasul pertama dalam gereja Katolik, siapa namanya yang mendengarkan khotbah saya? Siapa? Stefanus. Itu mati persis di depannya Paulus. Jadi Paulus atas perintah Paulus untuk merajam Stefanus sampai mati. Jadi dia bukan orang-orang baik. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, ya, berubah total hidupnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin ya udah suntuk dengan hidup ini gitu ya, pokoknya ngerasa bahwa Allah itu tidak hadir, berdoalah kepada Roh Kudus agar Roh Kudus memenuhi hati kita, memenuhi budi kita. Ya, makanya tadi saya juga berdoa agar pikiran dan hati kita itu lebih penting daripada segala hal. Bentuk ajaran gereja Katolik yang lebih penting adalah kita memohon agar pikiran kita, hati kita berubah. Selebihnya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan Allah dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, kita bisa merefleksikan dan bahkan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ya, tanda-tanda orang yang diperbaharui. Ini nyala nggak ya? Tanda-tandanya. Ya. Tanda-tandanya apa sih? Kalau Allah sudah masuk dalam hidupmu dan Bapak Ibu bisa merasakan ya kasih Allah, kebaikan Allah, kehadiran Allah ya. Tadi saya sudah ceritakan di awal, cara termudah itu adalah kalau bangun pagi, hirup nafas ya, sadari bahwa Allah masuk dalam hidupmu ya, dan dia mengubah tidak hanya pikiran tapi juga hati yang terpenting ya. Tanda-tandanya orang yang diperbaharui ini. Tanda-tanda orang yang diperbaharui adalah dia mencintai doa. Ya. Sebentar-bentar Yesus. Ya. Kesenggol sedikit Yesus. Darah Yesus. Ya. Ada kejadian sedikit, oh my God. Dia mencintai doa. Ada kerinduan untuk terus-menerus berdoa. Ya. Berdoa itu
paling gampang itu kalau saya lagi malas sekali berdoa, itu yang paling gampang itu adalah mendoakan orang lain. Doakan orang lain. Berarti doain saya aja terus. Oh pasti. Tergantung permintaan. Kalau ada minta saya doakan. Setiap kali saya bisa, saya sering berdoa untuk orang tua saya, untuk adik-adik saya. Selalu setelah komuni, biasanya ada waktu tenang, disitulah Bapak Ibu bisa berdoa. Saya nggak pernah bolos berdoa sejak saya SMA untuk orang tua. Saya nggak punya duit, ya. Ada sih duit dikit. Saya tidak punya harta sebagai pastor. Yang saya punya hanya doa untuk orang tua, untuk adik-adik. Dia mencintai doa. Ini tanda-tanda orang diperbaharui oleh Roh Kudus. Yang kedua, buah-buah roh. Nah, ini ada ayatnya nih. Tadi kan di sini dibilang karunia ya, rahmat ya. Terus apa tadi yang saya hubungkan dengan buah-buah roh? Nah, sekarang kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada yang mau bantu saya baca? Silakan. Baca Noli. Noy? Oke. 5 ayat 22 sampai 23. Di sini aja kayak di sini aja Noli. Mari kita dengar bersama-sama apa sih itu buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sih, yang Bapak Ibu barusan tulis di sini ada kasih, ya. Kelemah lembutan, ya. Terus apa lagi? Kesabaran, nggak ada di sini. Rahmat, penerangan, ya. Tapi setidaknya mewakili ini yang paling dominan, kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau benar-benar bisa merasakan kasih Allah dalam hati, itu tandanya Bapak Ibu sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir ini yang membuat gereja ya berdiri sampai dengan hari ini. Ya, pindah. Sorry. Ya, rindu melayani dan kembali kepada Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu sering melayani, ya, sering mendoakan sesama, berbuat sesuatu sekecil apapun untuk pelayanan Tuhan, tandanya Anda diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya. Siapa yang belum masuk dalam 3 kriteria ini? Ya. Siapa yang sudah mengalami 3 ini? Angkat tangan. Kita semua ya, saya rasa kita semua. Bapak Ibu datang ke sini nih, tadi berdoa itu sudah dibaharui oleh Roh Kudus, Roh Allah. Ya. Pertanyaannya, kalau nggak ditanya itu jadinya lupa. Apa area atau dalam hidupku ya? Area ini kok rasanya dalam hidupku yang perlu diperbaharui. Ya. Area ini artinya gini. Yang saya maksud dengan area itu ya apapun lah dalam hidup saya yang menurut saya perlu saya perbaharui hari ini. Ya. Coba pikirkan itu. Terus yang kedua, adakah luka atau dosa yang ingin Tuhan ubah dalam hidupku? Rasul Paulus yang dulu hatinya dipenuhi oleh kebencian dirubah sama Tuhan menjadi hati yang penuh kasih. Ya. Bahkan ketika dia pertama kali mewartakan kebaikan Tuhan Yesus yang dia
jumpai dalam perjalanan ke Damaskus, ya, itu Rasul Paulus itu dipukuli sama orang Kristen. Ya, karena apa? Yang ada dalam pikiran orang Kristen ini orang teroris. Ya. Bukan lagi Paulus sebenarnya pada saat itu yang teroris. Yang teroris itu adalah siapa? Orang Kristen itu sendiri. Ya, tidak bisa menerima kehadiran Kristus